Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Mutakallim. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Artinya berkata-kata. Kalamullah Ta'ala ini tidak ada baginya huruf dan suara. Artinya kalamnya tidak serupa dengan kalam segala makhluk. Maka mustahil ia bersifat dengan al-bukmu, artinya bisu. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan berkata-kata oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa akan sebagai perkataan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sifat kalam, bahwa Allah itu berkata-kata. Akal kita tidak menerima kalau Allah tidak berkata-kata. Kenapa? Karena buktinya ada. Apa buktinya? Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Cuman perkataan Allah ada 3 perbedaan dengan perkataan makhluk. Kalau kalam Allah itu adalah qadim, tanpa permulaan seperti zatnya yang maha kidam kemarin. Sifat Allah wujud kidam. Maka kalamullah itu qadim. Seperti zat Allah qadim juga, maka kalamnya pun qadim. Ada kalamnya manusia ini, pandirnya makhluk ini, yaitu sudah hadas, baharu satu. Jadi kalamullah qadim. Yang kedua, kalam Allah itu, Allah berkalam itu kada memakai alat kayak makhluk. Kalau kita berbicara memakai alat yaitu lisan atau lidah atau mulut. Allah kada kayak itu. Bapang kayak apa aja Allah berkalam, kada pakai mulut. Kayak itu pang sudah. Kada disuruh kita berpikir di situ. Nah, kada disuruh. Kalau pang duduk di teras, kayak apa juga aja Tuhan di bemuntung juga kah? Kayak apa aja muntungnya, anak ada boleh kayak itu, kada disuruh. Jadi kalam Allah yang tahu hanya Allah. Kayak apa sih din berkalam tuh? Nah, 2 sudah. Yang ketiga, kalam Allah itu kada berhuruf, kada bersuara. Kada pakai huruf, kada bersuara. Lalu ada yang betakon, ujarnya Quran itu kalamullah, kenapa berhuruf? Nah, kenapa juga berbunyi suara ada? Maka jar kalam Allah
kada berhuruf, kada bersuara. Maka kita harus memahami bahwasanya kalam Allah yang qadim, yang hanya tahu Allah saja kayak apa cara sidin berkalam, dasar memang kada berhuruf, kada bersuara. Harus yakin tuh sudah. Yang qadim di sisi Allah, Allah aja yang tahu. Lawan Rasulullah diberi tahu oleh Allah. Lalu Quran yang ada ini adalah Quran yang sudah melewat lisan Rasulullah. Nah, melewat lisan Rasulullah karena Rasulullah orang Arab, maka bahasa terjemah dari lisan Rasulullah bahasa Arab. Maka Quran yang sudah ada nih baharu sudah. Nah, yang kita baca hari-hari ini baru. Kenapa baru? Sudah berhuruf, sudah bersuara. Umpama dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, satu. Maka yang dikatakan Rasulullah dengan kata-kata Qul huwallahu ahad yang ada pada Quran yang sudah diperbaharui karena dari bahasa Arab seperti itu, maksudnya sama dengan kalam Allah yang qadim, yang artinya sama juga. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Sama kayak itu. Contoh. Ada orang kasafnya, ada orang makom diberi Allah makom kasaf. Orang yang suluk, orang yang suluk melewati tangga demi tangga menuju Allah, itu namanya salik. Perjalanannya itu namanya suluk. Ya nang adanya bahalwat dibimbing segala tuh. Nah di situ ada di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah ada makom kasaf. Makom kasab itu Allah memberikan makom yang di hati seseorang sidin tahu. Nah, biasanya orang yang sudah mulai kayak ini nih, ganal banar, hawasnya ganal banar, cobaannya. Bisa orang pemandak di situ padahal itu cuman ujian dari Allah. Waktu guru sekumpul, waktu suluk sidin berjalan di padang hutan, nang apa rumput-rumput, pohon-pohon berbicara memadahkan, aku nih khasiatnya gesan obat ini karena sidin waktu itu ada pada makom kasaf. Coba dibaca manakib guru sekumpul tuh ada kalau situ. Bagi nang beriman tambah mantap karena itu mungkin bagi Allah, sangat mungkin bagi siapa yang dikehendaki Allah pasti terjadi kasaf. Nah kasaf ini kita kadang mendengar, kenapa kasaf ini orang itu melihat bisikan di dalam hati seseorang. Nah bisikan hati itu kan kada kedengaran, kada bersuara, kada berhuruf. Kada bersuara, kada berhuruf. Nah makhluk saja, orang saja, seorang guru kalau sampai makomnya makom kasab dikehendaki Allah, inya mendengar yang tanpa huruf, yang tanpa suara itu. Pernah kita guru mun kada salah guru Haji Musin yang berkisah bilang orang nih hendak mahujah lawan guru sekumpul nih, apa mengadakan sidin tuh ada masalah-masalah yang kada sesuai dengan pemikiran sidin. Lalu sidin tulak pada sidin hendak mahujah tuh bang, apa pian pakai ini, apa dalilnya, di mana nunya hendak itu di hadapan sidin. Sekalinya sampai di sana belum berucap dijawab sidin. Belum ucap, orang yang datang belum ucap, dijawab sidin sudah. Nah ikam ini, nah ini jawabannya ini. Belum berucap. Nah itu ibarat aja bang, Allah ada kayak itu. Ibaratnya nang ada dalam hati tadi itulah yang kodim. Bahasa kodimnya kayak itu. Belum terhuruf, belum tersuara, tapi orang yang diberi makom kasab tahu, apalagi Allah nang tukang bari pasti tambah tahu. Nah jadi ulun nih ada membawa kawan nih berjual bakso. Dulu waktu perguruan masih ada di Banyuwangi itu. Syahunal Muhammad Irfan Tonawi Abdul Fattah hanya 4 haul. Nah 4 haul semalam. Ya membawa apa antarkan bang
menghadap sowan, kalau orang Jawanya sowan ada guru ya. Ayo aja, enggak apa ya, minta-minta doa kah, pelaris kah, apakah diberi sidin, terima aja sidin, bawa aja masuk. Begitu masuk duduk, ayo makan sidin, dimakan wadahnya, dimakannya, minum sidin. Lalu sidin masuk ke kamar, sekalinya keluar sidin menggenggam beres segenggam. Nah ini kena mau nikah memasak kuahnya bakso, ujar sidin, kami belum bepadah lagi, belum bepadah, hendak apa kami ini belum padah. Nah ini kena setiap memasak kuah bakso 3 biji baras nih buatakan ke dalam kuahnya situ sampai habis segenggamnya setiap hari 3 insya Allah jasidin nang sudah merasai menghirup kuah bakso ikam, insya Allah kena datang lagi jasidin kayak itu sih. Astagfirullahaladzim, babila sidin ini mengetahui itu. Nah itu padahal makhluk, artinya seorang hamba, kalam Allah yang qadim hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, karena itu diwahyukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah orang Arab, lalulah keluarlah dari lisan mulia Rasulullah ini berbahasa Arab, ditulis dan dibaca bersuara. Nah itu maka kada bingung lagi kita, oh kayak itu. Maka dibadahkan Allah berkalam kada berhuruf, kada bersuara. Nah, jadi pemahamannya kayak itu. Nah, supaya kada bingung. Jadi perbedaannya 3. Kalau kalam Allah qadim, nah, kalam manusia ini hanyar atau hadas. Kalau Allah berkalam kada pakai huruf, kada pakai suara, kita pakai huruf, pakai suara. Kalau Allah berkalam kada pakai alat, kalau kita pakai alat yaitu mulut kita gesan bapandir. Itu bedanya kalam Allah lawan kita. Nah lalu setelah kita paham di situ, yang paling penting adalah adabnya. Kayak apa adab kita setelah kita yakin, kita beriman, beriktikad bahwa Allah itu berkata-kata. Nah, maka dalam pelajaran sifat 20 Habib Usman Betawi itu mengatakan di situ, maka patut bagi mukmin yang muktakid hanya itu berbuat atau berbanyak-banyak membaca zikir jua adanya. Karena Allah bersifat kalam. Adabnya kita jangan berpandir yang kada berguna, tapi berpandirlah yang mengandung zikir. Cuman di situ kada dijelaskan zikir itu harus nang apa ucapannya, kada. Barang aja baca Quran kah, sholawat kah, zikir kah, atau sesuatu kebaikan yang mengandung zikir. Itu adabnya. Karena Allah bersifat kalam, berkata-kata, maka kita berkata-kata jangan berkata-kata yang tidak berfaedah. Nah, apa amun kada ditentukan zikirnya, kada ditentukan kan gitu. Maka zikir apa? Bisa dinamakan zikir itu apabila di dalam perbuatan amaliyah kebaikan itu isinya 2 macam. Bila di dalam perbuatan itu ada 2 macam ini, maka itu dinamakan zikir. Perbuatan baik tentunya. Nah, walaupun muntung kita nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu lafaz zikir. Itu lafaz zikir yang diucapkan lisan. Tapi mun di dalamnya tidak mengandung 2 unsur yang akan kita terangkan ini, maka itu cuma zikir lisan, zikir juga ngarannya, tapi unsurnya, faidahnya bukan zikir. Ujar Guru Bahari, lisannya berpahala. Mun orang baca la ilaha illallah, Allah Allah, astagfirullah, sholawat, baca Quran, lisannya berpahala, tapi hatinya masih lapar. Ya sih. Kenapa? Karena cuman kalimatnya kalimat zikir, tapi hatinya kada. Nah, maka kalau bentuknya sudah amal baik, walaupun bukan kalimat zikir, tapi ada 2 perkara ini, maka dinamakan zikir. Apa yang 2? 1, walaupun kita menyeberangakan orang jalan kah, memakirkan orang kah, ayo, memalingkan sandal kah, menunjukkan jalan kah, walaupun bentuknya bukan lafaz zikir, tapi kebaikan, maka itu bisa jadi zikir apabila ada 2 nih. Apa nang 2? Pertama, pandangannya benar. Pandangannya benar. Di dalam beramal baik tadi,
pandangannya bujur. Kayak apa pandangan yang bujur? Kita sudah tauhid belajar sudah. Kayak apa sekarang pandangan yang bujur itu semalam? Kita sudah belajar wahdaniyah. Wahdaniyah sudah belajar kita. Pandangan yang bujur tuh kita beramal kebaikan itu pandang satu aja nang dipandang kebaikan Allah. Nang berbuat tuh satu aja. Nah, berbuat. Walaupun, mohon maaf lah, walaupun bentuknya zikir, baca Quran, sholawat, bertasbih, ayo. Walaupun bentuknya zikir, amun pandangannya masih memandang nang banyak, amun pandangannya masih mancangangi nang mencungul itu nah, kada memandang nang wahdahnya Allah, maka walaupun bentuknya itu zikir, belum dinamakan zikir karena sinyalnya kada kembali kepada Allah. Jadi pandangannya, bila pandangannya bujur karena wahdaniyah tadi, nang berbuat tuh yaitu sekong aja orangnya. Jangan tercangangi nang banyak warna-warni ini, jangan tercangangi cungkungannya orangnya ini kada, tapi yang dipandang hanya wahdaniyah Allah. Nang isi gawean tuh Allah, nang berbuat tuh Allah. Bila kita sudah berpikirkan itu, punya etikat nangka itu, separuh sudah perbuatan baik kita sudah dinamakan zikir, separuh sudah. Kenapa? Karena dia memandang diri ini daif, diri ini kada bisa berbuat. Semua yang terjadi lain perbuatan makhluk, itu pandangan nang bujur tuh. Semua yang terjadi lain perbuatan makhluk, tapi pandangan yang benar adalah yang terjadi itu adalah wahdaniyahnya Allah. Wahdaniyah af'alnya Allah. Kan sekarang ada wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Sudah kita lewat sudah. Dan itu baru separuh sudah dikatakan itu zikir. Kenapa? Pandangannya hanya semata-mata mandang wahdaniyah Allah yang baisi gawean. Namun kita masih terpandang sumbahyang, terpandang makhluk, terpandang diri, nafsu nang timbul, kada pacangan melihat apalnya Allah. Nah, itu. Maka belum bentuk zikir tuh ngarannya. Tapi walaupun gaweannya ya tadi menolong orang nini hendak nyeberang jalan. Nah, kita hendak menolong tuh lah. Merasa benar ada aibian ya, ada aja. Ada ai itu semalam sudah kita bahas sudah. Ada ai itu ada ai perbuatan Allah. Inilah kehendak Allah aku berjalan, inilah kodratnya Allah, inilah menandakan hidupnya Allah, pancangan lawan wahdahnya Allah, lalu menolong orang tek, itu zikir sudah. Walaupun kada mengucap kalimat zikir. Nah, kadang-kadang kita kan asa sudah, puas sudah. Nah, alhamdulillah aku kau menolongi ya. Aku kau menolong itu siapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dinamakan zikir bila tujuannya bujur. Kalau tadi itu pandangannya, ini tujuannya pulang. Pandangannya kita sudah tahu ada ae orangnya, sekong aja. Ayo, ada ae sudah. Tapi ini tujuannya, maka tujuannya satu. Kada boleh kita nih tujuan dua. Tujuannya apa? Libtigho imardotillah, hanya mengharap ridhonya Allah. Setiap perbuatan baik harus satu tujuannya, hanya mengharap ridho Allah. Umpama nih contoh nang tujuan nih bercabang. Sembahyang duha mengharap juga ridho Allah, tapi mengharap rezeki lancar juga. Bah aku sudah berpuluh-puluh tahun sembahyang duha nih. Kena aku bermandak kita di masjid situ aja. Di dalam hatinya, mau aku kada sembahyang duha, gusiah. Nah, gusiah kada laris lagi warungku. Nah, berarti ada cabang tujuan, bukan hanya Allah, tapi hendak laris. Nah, ini sirik, tapi sirik tujuan. Sirik tujuan. Nang murni libtigho imardotillah. Tujuannya Allah tuh maksudnya tujuannya hanya mengharap ridhonya Allah. Nang murni arti zikir itu.
Jadi satu pandangannya bujur, yang dipandang adalah wahdaniyah Allah. Yang kedua yang dipandang adalah ridhonya Allah. Tujuannya adalah ridhonya Allah. Membaca Yasin, satu adalah mengharap ridho Allah. Dua, supaya selamat jar. Nah, ini sudah syirik tujuannya, ini sudah. Ziarah kubur, kekelampaian, tujuannya apa? Supaya mengingat kematian. Nah, dengan mengingat kematian lalu banyak-banyak kita beribadah supaya Allah ridho dengan ibadah itu. Tapi ada sambil mengalap berkah, mudahan kabul hajat. Ini ada dua tujuan ini. Ini sudah syirik, tapi syirik tujuannya. Bukan syirik iktikad, bukan. Nyenang kada paham kan kayak itu, menyembah kubur, minta lawan kubur, itu tuh orang nang kada. Nah, ada orang ziarah aja menyembah kubur ajarnya. Emangnya tuh kubur tuh Tuhan ya Allah. Ziarah mengingat kita supaya kita ini mengingat kematian, supaya mati kita tuh kayak orang yang itu juga. Lalu semangat kita taubat, baca Al-Qur'an, semangat zikir, sedekah dan sebagainya, itu tujuannya. Nah, bukan minta lawan kubur kan, itu ya sudah salah. Pandangan orang-orang yang salah itu sudah salah. Apalagi kita bujur-bujur kayak itu, naudzubillah. Nah, itu sudah zikir tadilah, amaliyahnya adalah zikir. Dan zikir itu disebut bisa dinamakan zikir bila ada dua tadi. Satu, pandangannya hanya memandang itu apalnya Allah atau wahdahniahnya Allah. Dua, tujuannya hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, lalu kita semalam kita belajar sudah sebelum kalam nih sama lawan basor. Ya Allah sama basor, sami unil kalim. Jadi sudah belajar sama lawan basor. Sama artinya maha mendengar, basor maha melihat. Yalah, paham pian sudah. Sama Allah maha mendengar. Pendengaran Allah qadim juga. Pendengaran Allah kada pakai alat juga. Nah, sama nih basor, Allah maha melihat. Kayak itu juga qadim juga penglihatan Allah. Ada pakai alat juga. Nah, lalu kita yakin Allah melihat, Allah mendengar. Lalu kita nih disuruh. Nah, disuruh apa? Disuruh karena yakin Allah maha melihat dan maha mendengar, disuruh mengadukan permohonannya kepada yang maha melihat dan maha mendengar. Itu pemahaman zahir, pemahaman zahir. Iya, nang maha mendengar Allah, melihat Allah. Apa lawan makhluk, lawan Allah ya beradu. Nah, ya Allah ulun garing sembuhakan. Ya Allah ulun miskin sugihakan. Ya Allah ulun hina muliakan. Macam-macamnya minta. Itu pemahaman zahir. Pemahaman batinnya. Amun orang nih sudah yakin Allah maha sama mendengar, Allah maha basar melihat, lawan sebelum itu ilmu Allah mengetahui. Amun Allah sudah melihat dan mendengar, pandangan Allah dan penglihatan Allah itu tembus dalam sesuatu yang gaib, termasuk mengerti apa keperluan kita, apa yang ada dalam geritik hati kita, apa yang kita inginkan, sudah dipandang Allah, sudah didengar Allah dengan ilmunya Allah. Maka pemahaman batin apa? Apa kita mengadu-adu lawan Allah? Apa kita minta-minta lawan Allah? Gitu. Bahasanya sini belajar umpamanya ada orang umpamanya ada 20 umpamanya. Nah, 20 ini belajar paham benar sudah sama lawan basar. Lalu ditakoni lawan gurunya umpamanya, "Ikam ada apa hajat apa jangan? Ulun hajat hendak supaya lekas bebini, janang bujang nih, ya Allah. Masalah lekas bebini, mintalah, sudah minta. Ikam bang, ulun hendak supaya lancar bisnis, sudah minta lawan Allah, sudah minta karena Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka ulun minta. Sabarataan minta, karena pemahamannya pemahaman yang zahir. Lalu ada satu umpamanya, satu, Ikang bang, kada minta kah? Ulun guruai, rasanya supan hendak meminta, bian juga pang melajari semalam, ya. Maka ikam nih secara banyak ada baik di diri ikam nih,
miskin ya jua ikam, namanya lah belum membini ikam juga ada. Nah, melarat ikam juga, kenapa kada meminta? Nah, lalu nang sekong ini lain jawabannya daripada nang banyak tadi. Apa jawabannya? Pian guru jua nang melajari ulun miskin nina. Ulun percaya miskin ini baik kesan diri ulun. Kenapa? Karena terbit daripada irodahnya Allah, ujarnya. Nah, satu nih pemahamannya lain dari nang ada meminta. Ulun nina, seandainya orang ini hendak memiskinkan ulun seduniaan, kada pacangan miskin ulun. Amun Allah kada menghendaki ulun miskin. Ulun nina kada payu lagi nina, masih bujangan sampai wah ini belum kawin-kawin. Itu satu kehendak Allah. Kehendak Allah didukung dengan kodratnya Allah, maka sampai wah ini ulun bujangan belum kawin-kawin. Ayo. Ulun nina, wah ini nina menjadi orang yang ibaratnya pembabal, kada paham-paham. Ulun yakin aja tetap ulun rajin menuntut ilmu walaupun ulun kada tapi paham-paham. Nah, ketiga-tiganya ini terbit dari Allah yang berkehendak dan maka pian melajari juga. Ujar pian kehendak Allah itu pasti baik. Khaira ujarnya la yuridullah illa khairan. Allah tidak menghendaki kepada makhluk kecuali kehendak Allah itu pasti baik. Maka justru karena ulun mendengar keterangan pian yang kehendak Allah pasti baik dan Allah mengetahui keperluan ulun, maka yakin benar ulun bahwa ulun miskin, ulun nang kada tapi pemahaman ini, ulun nang belum belaki, belum bebini ini, nah, itu adalah kebaikan dari Allah yang Allah rencanakan untuk diri ulun. Maka ulun supan hendak meminta lawan Allah. Ujar gurunya, nah bisi murid banyak 50 ikong satu aja nang pintar pemahamannya. Pemahamannya itu. Lalu jar gurunya, sebetulnya gurunya tahu sudah, cuman mentes benar. Jar gurunya, ikam pernah mendengar di hadapan murid-muridnya, rajin mendengar bila kita beramal itu, guru-guru memadahkan, habaib memadahkan, tablek abar memadahkan bila beramal itu syaratnya bisa diterima harus lillahi ta'ala. Maka wajar sidin, ikam ni berataan nama ngaji nina belum bisa lillahi ta'ala amal ikam sebelum pemahaman kayak nang murid yang seikong nang masih bujangan, nang miskin dan pembabal ini jasidin. Belum itu lillahi ta'ala jasidin. Oh pinah himong siapa nih? Udin ya Allah nang pendudian nih pinah himong. Ujar gurunya jangan himong dulu dinai belum tuntung kita. Belum tuntung nih hari ini nah kita belajaran kalam. Kalam itu berarti Allah berbicara. Bicaranya Al-Quran. Nah Quran itu isinya perintah yang tujuannya adalah supaya kita nih cuman mengharap ridho Allah. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat, perintah. Termasuk perintahnya di dalam Quran itu jar Allah, ud'uni astajib lakum, ya Allah ud'uni astajib lakum, maka engkau mintalah kepadaku. Nah mat anu den Allah menyuruh kita berdoa. Ujar Allah ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepadaku, berdoalah kepadaku. Nah kayak apa mat? Ini Allah bersifat kalam, malam ini kita belajar kalam, nah, maka jar Allah kita disuruh berdoa. Kada berdoa lah kam ya. Lalu Jaudin, kenapa dulu? Maka dulu berdoa pulang jangan. Nah, tahulah ikam, karena Allah maha berkata-kata, maha kalam ini. Maka adab kita disuruh berdoa. Kenapa berdoa guru? Karena berdoa itu perintah Allah. Kalau kita jalankan perintah Allah, Allah senang ujarnya. Mun kayak itu ulun berdoa guru. Kenapa maaf pulang ikam akon berdoa ini? Ujar pian disuruh menjalankan perintah Allah supaya Allah senang. Amun ulun berdoa berarti Allah senang. Mun kayak itu ulun berdoa. Nah, ini mohon maaf bila orang nih kada paham di sini, mengajinya hingga sama lawan basor aja. Ini bisa sebuku. Bisa nang kada sembahyang lagi. Bisa nang kada perpintaan lagi. Nah ini sebetulnya mun iktikat kada salah. Iktikat kada salah sebetulnya. Umpama indah nih, nang tujuan nang tersalah tadi. Aku sembahyang tahajud dan sembahyang 5 waktu supaya surga umpamanya nih lah. Ini tujuan kan sudah kedua nih sudah syirik sudah. Berarti orang yang kayak itu adalah ada bersandar dengan amal.
Sandar dengan amal. Orang yang bersandar dengan amal syirik sudah. Maka tujuannya hanya ridho Allah. Nah, yang lain hanya ridho Allah. Maka orang yang kada sampai ke kalam tadi sampai ke sama lan basor aja. Nah, kayak nang kada sembahyangan lagi, kada bapak-bapak lagi sebut apa kada ada faedahnya juga mun Allah aku kada sembahyang kayak apa? Mun Allah kada menghendaki aku ke surga, kan neraka Allah menghendaki kan neraka jua ya kan? Bapak aku sembahyang, bapak aku puasa. Nah, ini. Makanya padahal sifat 20 ini termasuk ini kan sifat 20. Kada ada pelajaran yang sampai lantak paku di papan kita belajar sifat 20 ini kada ada nang hukum kada bersembahyangan tuh kada ada. Nang hukum sebuku tuh kada ada. Tetap inya beramal tapi inya kada bersandar dengan amal. Makanya etikatnya kayak apa nang bujur etikat kita nah. Biar jangan aku kada sembah yang seumur hidup. Umpamanya nih lah. Kalau Allah menghendaki aku masuk surga, maka aku masuk ke surga. Itu etikat yang betul. Cuman jangan dipadahkan orang hanya masuk Islam, bakal sembayangan seumur hidup ya nak. Tapi walaupun aku sembahyang terus, mun Allah menghendaki aku ke neraka, dasar neraka juga. Dasar neraka mah terserah Allah. Allah tidak bisa diintervensi dengan siapapun. Berarti kita kalau sembahyang mewajibkan Allah kita masuk ke surga, berarti menuhankan sembahyang, berarti terdua Tuhan. Nah, syirik sudah. Cuman karena sampai mengaji sampai ke kalam jar Allah aqimus sholah sembahyang ikam masalah surga neraka terserah aku tapi aku menyuruh sembahyang aqimus sholah karena bila ikam sembahyang aku senang padahal Allah kadang memerlukan sembahyang itu. Kenapa senang? Karena engkau sebagai seorang hamba taat lawan perintahku. Maka sembahyang sekedar menjunjung tinggi perintah Allah, jangan mengharap surga ataupun neraka. Nah, di situ kadang-kadang kita nang belajar kadang-kadang ya ngaran separuh, kadang-kadang halangan turun kada itu iya kadang-kadang belang-belang pemahamannya. Maka ini sifat 20 ini bila lantaknya 20 ini aja kadang macam-macam kita praktekkan masuk ke dalam masuk ke tinggi lagi bawahnya Tuhfatul Ragibin sudah Tuhfatul Ragibin naik lagi Al Hikam umpamanya. Naik lagi Tajul Arus atau Durun Napis umpamanya. Nah itu nyaman benar merasuknya tuh, nyaman benar merasuknya. Nah maka ketika kita sudah belajar sama basor yang tadinya apa aja sembahyang, nang kisah kayak guru semalam, yang mana? Nang kisah guru janya masuk, habis dipukuli kawan, bincul, dahin sini bahap-bahapang, bebiru-biru, masuk ke kamar, kada dah apa-apa. Nini langsung melihat, iya ikam kah ya? Dilihati pino bangkak sidina ambil apakah dikasa-kasai tapi si guru ini tadi kada mau bepadah lawan mengadu kada juga kalau pangnya nang aduh kada juga kada lawas Abah Sidin menjenguk juga di lawang satu mata seakan-akan memadahi ikam bila mengadu lawan makhluk syirik bila mengadu lawan Tuhan jahil. Kenapa? Karena sudah tahu ilmu sama dan basar. Masalah ikam ini Tuhan sudah tahu. Mengadu lawan Tuhan bungul ngarannya datangnya dari Allah diadukan kepada Allah jahil ngarannya tapi kada tersalah kada. Kenapa? Mintanya masih lawan Allah mengadunya masih lawan Allah. Ini kelompok hasanat yang semalam sudah kita lewati hasanat lain sayiat. Menang kada belajar sama sekali ya mengadu lawan makhluk menghina makhluk memuji makhluk yang masuk ke hati makhluk yang sayiat semalam. Nah jadi nang meminta lawan Allah tadi kada salah sebetulnya, cuman itu pemahaman zahir. Seakan-akan Abah Sidin ini memadahi amun ikam mengadu lawan nini ikam berarti ikam syirik, kada masuk lagi ilmu semalam. Amun ikam mengadu lawan Allah berarti ikam zahil. Tahu itu datangnya dari Allah, diaduakan kepada Allah. Maka mun sudah ke situ aja pemahamannya, ya tadi, ya ada sebuku ilmu sebuku tadi. Nah, maka kita sampailah ke alam. Allah berkata-kata. Nah, menyuruh kita berzikir. Zikir tujuannya satu, hanya Allah. Pandangannya hanya satu, adalah wahdahnya Allah. Lalu kesimpulannya aja lagi. Nah, kesimpulannya daripada kita belajar. Makanya mohon maaf wali-wali Allah itu yakinnya luar biasa lawan Allah. Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, ada kalau nyanyian Sidin, nyanyian syair yang sebetulnya adalah syair kegilaan seseorang kepada Tuhannya. Ada syair Sidin, qad kafani ilmu rabbi an su'ali wa
wa khatiyari fa du'ai wa batihali syahidun li bightiqari. Aja sidin. Apa sih maksudnya? Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah dengan pengetahuan Allah, ilmu rabbi. Nah, an suali waktiari, daripada permintaanku dan ikhtiarku. Apa aja aku nang himat ikhtiar, amun itu sudah ada di ilmunya Allah. Nang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kapan datangnya untukku yang terbaik Allah tahu. Apa himat minta-minta. Kan gitu paman. Cuman karena Allah bersifat kalam lalu meminta, cuman mintanya beda. Nang kada sampai kalam, nah, berdoanya sama basor tadi minta, tapi nafsu yang berbicara. Kenapa ikan minta? Garing pang, lawas ulun garing kada tahan, hendak sembuh, nafsu yang timbul. Tapi yang pemahaman sampai kalam, cuman disuruh pian aja ulun berdoa, kabul kadaknya pian yang tahu yang lebih baik. Nah, maka kesimpulannya dari kita bersifat kalam ini, karena di dalam Quran itu ada kata perintah, maka perintah itu kita harus ridho. Maka tujuan Al-Quran itu semuaan, perintah, larangan, kisah, pujian, semuanya adalah seakan-akan Allah mengucap kepada kita, kalam tadi apa? Ikam hendak beribadah harus ridhoku yang kau cari. Contoh, biar hendak berwudu, nah batal hendak berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berwudu nih jangan lepas dari niat ini mencari ridho Allah. Lalu hendak sembahyang, inggih Tuhan naik, seakan-akan Tuhan mengucap. Hendak sembahyang sudah berdiri, ingat jauh hari hendak sembahyang ridhoku aja. Hendak sedekah, ingat jauh hari hendak sedekah ridhoku aja. Jangan hendak dipadahkan pemurah. Akhirnya satu kata, inggih. Amun semalam ada ai orangnya. Kalau ini inggih itu bang. Hendak wudu inggih, cuman jangan nyaring-nyaring di hati ya. Ini inggih disangka orang gila, memang gila ya, gila lawan Allah. Nah, jadi inggih aja isinya. Tadinya ada orangnya, jadinya inggih. Hendak apa pian beribadah inggih aja, karena seakan-akan Allah dengan kalamnya memandiri kita. Aku ajalah yang dituju, ridhoku ajalah inggih. Nah, itu buah daripada kesimpulan kita belajar sifat kalam ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'an mubaraka wa tabarakata barakah masuma ya rahman rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.